Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wassalamu ala rasulillahi rabbil alamin Muhammad bin Abdillah ar-rasulul amin. Wa bihi nuhyi qulubina wa qulubil hadirin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita telah diberikan nikmat yang banyak berupa taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Di antara hikmahnya juga kita berada dalam sehat walafiat, ditambahkan mudah-mudahan dari sini dengan iman dan Islam, dihagabulkan hajatnya pulang dari sini, semua hajat-hajat yang diniatkan yang menghadiri di tempat ini. Ya Rabb, sebab tanpa niat dan keimanan yang kuat pada zaman ini tidak gampang untuk hadir di tempat ini, di majlis-majlis yang di situ disebut nama Rasulullah, disebut nama Allah setiap saat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad bin Abdillah al-Hashimi al-Quraisy. Karena berkat beliaulah kita bisa mengetahui tentang tuntunan dan ajaran Islam. Di antara tuntunan Islam itu adalah kita mengagungkan syiar Islam. Wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Saya memberanikan diri Al-Fakir Hamid bin Hasan Al-Kab dari putra Saripah Salmah binti Ahmad bin Hasan bin Yahya, mewakili dari seluruh ikhwan dari keluarga Habib Hasan Bani, yang ibu saya dengan Bani Ahmad adalah yang terbesar. Jadi putri terbesar dari keluarga Bani Ahmad. Terima kasih dengan kehadiran semua atas nama keluarga besar mewakili generasi cucu Jid Ahmad bin Hasan mengajak dan merenungi dan mengambil ibrah dari kakek kami Jiddi Ahmad bin Hasan bin Yahya Sohibul Haul. Saya bacakan sedikit biografi dari beliau. Yang menulis ini adalah almarhum Habib Abdullah bin Ahmad bin Hasan bin Yahya. Saya hanya membacakan karena beliau di tahun ini mungkin hal yang paling kalau bahasa Sundanya ngahlas. Saya merasa ngahlas, benar ya? Ngahlas. Tidak ada lagi orang tua di antara kita. Semua masuk ke generasi cucu. Ya Allah. Saya dari tadi bersedih. Kita mudah-mudahan bisa meneruskan dari pesan-pesan jid-jid kita yang minta maaf masuk ke sini kepada Hanten dengan segala perjuangan yang ada. Di antaranya saya bacakan di sini. Jid Ahmad dilahirkan di keluarga yang sederhana, yaitu di kota Majalengka Wetan pada tahun 1899 Masehi. Habib Ahmad putra dari Habib Hasan bin Abdullah bin Abdurrahman bin Agil bin Salim bin Hasim bin Musaih bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad al-Yahya, dan bersambung kepada datuknya Rasulullah Muhammad bin Abdillah al-Hashimi al-Quraisy, dan di kuburannya di Yaman kami dikenal dengan Jid Ahmad ini di tempatnya yaitu di Marsileh. Betul Habib? Ya, di Marsileh, kumpulannya semua dari jid-jid kami di situ. Dan semua kenapa ke Yaman? Mungkin ada sejarahnya, kami dari Irak. Keluarga kami dari Irak diburu sehingga ke Yaman, dan itu sejarahnya sampai kepada Rasulullah. Perjuangan mendakwahkan agama Islam ini tidak mudah.
perjuangannya luar biasa. Beliau Habib Ahmad dari keturunan ibunya adalah putra dari seorang ibu Hafsah binti Kiai Ali Judin Panyingkiran, masih keturunan Mbah Haji Siti Fatimah di Cijati. Beliau Al Habib Ahmad ditinggalkan oleh ibunya pada saat baru 7 hari. Kemudian abahnya yaitu Habib Hasan menikah lagi dengan ibu Nasimah dari Genteng, kecamatan Dawuan, dan mempunyai 4 putra dan 1 putri, yaitu 1 Saripah Juwariah, Saripah Ali, Sarip Salim, Sarip Umar, dan Sarip Toha. Pendidikan Habib Ahmad bin Hasan yang terutama adalah dari keluarga beliau. Dididik oleh abah dan ibunya tercinta dengan pendidikan yang baik. Kemudian beliau menimba ilmu pesantren di Balerante, Palimanan, Cirebon, yang diasuh oleh Kiai Ridwan bin Kiai Jauhar. Di antara teman beliau adalah Kiai Nawawi Jerokaso yang baru meninggal kemarin, ayahnya Kiai Uki. Ya, cucunya ada di sini kebetulan mewakili Kiai Haji Uki. Kemudian di Ponpes Kedung Buni di bawah asuhan Kiai Mbah Mas Duki, di bawah Kiai Mbah Mas Duki. Berusahanya beliau adalah di samping berdakwah adalah berdagang. Sebagaimana kebiasaan para pendahulunya dari negeri kami di Yaman, berdakwah sambil berdagang, dan turun-temurun hal itu menyebar dari Yaman, dari semua untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam. Kalau zaman saya SD ada cerita dari Yaman itu lewatnya Gujarat. Nah, itu ada lagi yang versi berdagang. Kalau menurut saya ada 2 para kafilah Arab ini. Ada yang berdagang, ada yang benar-benar berdakwah. Seperti zamannya Pangeran Diponegoro yang sebenarnya itu adalah Assegaf, atau sebelumnya itu berdakwah, murni berdakwah. Benar-benar berdakwah dan tidak berdagang. Ada lagi yang masayeh yaitu dengan berdagang. Habib Ahmad mendengar informasi di desa Padahantan ini ada pondok pesantren. Kemudian beliau ke Padahantan untuk bersilaturahmi ke murid Abah Umar dan sekalian berdagang. Langsung mendatangi kuwu di desa ini pada waktu itu adalah Bapak Haji Muskat. Dengan itu beliau sering bolak-balik dari Genteng atau dari Kadipaten ke Padahantan dengan tujuan berdagang dan berdakwah, dan akhirnya oleh Bapak Kuwu Muskat diminta tinggal di Padahantan untuk dijadikan imam masjid. Kemudian oleh Kuwu Muskat juga dicarikan gadis yang mau dengan Jid Ahmad yang bernama Karsem dari keturunan Kampung Kubang, pesantren Tenjolayar Cigasong. Dan setelah menikah, Ibu Karsem ini diganti namanya menjadi Aisyah, yaitu nenek kami. Sebagaimana yang diketahui secara umum, kami tujuannya berdakwah, jadi tidak membawa istri. Istri-istri kami adalah dari tempat kami tinggal. Lain dengan yang lain untuk yang datang ke Indonesia, membawa istrinya, membawa ini, kami tidak. Untuk bergaul dan berdakwah secara keluarga, dan dari situ tumbuh berkembang. Insya Allah para habaib ini mewakili Nabi untuk jadi duta-duta Nabi di setiap zaman. Dari pernikahan beliau bersama Aisyah, beliau diberikan karunia oleh Allah berupa putra-putri yang soleh dan soleh, yaitu 5 orang putra dan 3 orang putri. Yang hidup di desa Padahantan itu yang pertama ibu saya sendiri, Saripah Salmah, dan saya punya kakak yaitu Saripah Wardah binti Hasan Al-Kab.
Yang kedua Syarif Hasim yang di sini mungkin diwakili oleh Habib Abu Bakar, Aminah, Ocah dan Asep di sini hadir, ya Allah. Kemudian Syarifah Jahra di sini juga ada cucunya, ada anaknya, alhamdulillah hadir. Syarifah Jainab, Sohibul Bet, Muhammad Al-Bunmai yang sebenarnya Sohibul Bet beliau, yang paling capek tiap tahun ya beliau, alhamdulillah. Ya. Kemudian Syarif Abdullah Kaunggirang yang tadi saya cerita baru saja tahun ini kami ditinggal oleh beliau, yang kemudian di sini diwakili oleh Habib Abdurrahman, Habib Soleh, dan anak-anak yang lain, neneng juga ada. Kemudian Syarif Hussein yang juga meninggal yang tahun ini, udah 2 tahun ya. Di sini ada Habib Ali, di sini ada juga Habib Hasan bin Hussein dan Abdillah bin Hussein dan adik-adiknya. Mudah-mudahan dari semua generasi kami ini bisa istiqomah meneruskan pesan dari Jid kami, Jid Ahmad, dan kepada putranya yang sekarang masuk ke generasi kami. Mudah-mudahan yang berat adalah bisa istiqomah dan kita bisa berdakwah dengan kondisi bagaimanapun, sebab tugas kita adalah berdakwah. Itu tugas dari kakek kami Rasulullah SAW. Di antara kelebihan Sohibul Haul yang diceritakan oleh Habib Abdullah, beliau semasa hidupnya yang penulis ketahui, Habib Ahmad, diberikan kelebihannya terbuka mata hatinya atau disebut kasaf. Sewaktu cucunya di Hitan, yaitu saya sendiri dengan Habib Muhammad Al-Habsi di Hitan, di Padahanten, saya di sini alhamdulillah 8 bulan saat saya ngorondong umur 8 bulan, ayah saya meninggal. Benar ngorondong ya? Ngorandang. Habib Muhammad juga sama yatim. Dua-dua yatim ini di Hitan. Ada acara. Pada waktu malam Senin, pada saat itu diadakan pembacaan maulid yang dihadiri oleh Kiai Endun Majalengka, Kiai Harun Babakan Jawa dan Kiai Damiri Majalengka. Maulidan dan diadakan pada Isya dan selesai maulid para tamu hampir semuanya pada pulang. Pada waktu mauludan ada yang belum hadir, diantaranya Mama Kiai Haji Abdul Halim Baribis. Beliau datangnya sekitar jam 12 malam. Dan setelah beliau datang sesaat kemudian Al Habib Ahmad berkata kepada Mama Kiai Haji Baribis, Mama Baribis ada yang belum hadir katanya. Habib Ahmad menceritakan bahwa ada yang belum hadir dari tadi. Habib Kiai Baribis mengerti maksudnya. Yang belum hadir itu adalah Rasulullah SAW. Sebab Jid Ahmad kasaf, punya penglihatan mata batin seperti itu. Kemudian Mama Kiai kepada Habib Abdullah berkata, "Yip sing warudu deui anu aya kadaria urang maca sholawat deui." Artinya adalah yep, semua yang masih hadir di sini pada wudhu kita baca sholawat lagi. Alhamdulillah setelah baca sholawat dibacakan dengan Kiai Baribis dan sebagainya, kemudian Al Habib Ahmad mengatakan, kullu baitin anta sakinu laisa muhtajan illa suruji bamaridin anta aiduhu qad atahu Allahu bul faraja bil faraji wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal awaji wajkuhal maimunu hujjatana yaumat istintisani bil hujaji Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amina fi tariqatihim wa amuna afatihim minal fitani. Ketika Mama Kiai sedang membaca sholawat dan dijawab oleh jamaah Habib Ahmad dengan husu dan menundukkan kepalanya, kemudian berkata Jid Ahmad, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita.
Itulah diantara kelebihan dari Jid Ahmad bin Hasan bin Yahya yang sekilas diberitahu oleh Habib Abdullah bin Ahmad bin Hasan bin Yahya. Pendidikan beliau kepada putra-putrinya, kepada ibu saya, kepada di sini ayah-ayah dan ibunya sangat keras, terutama yang berhubungan dengan ibadah. Untuk yang utama adalah soal sholat. Kalau perlu, kalau belum sholat, beliau tidak mengizinkan untuk makan putra-putrinya. Kalau semua dikontrol, belum ada yang belum sholat, tidak boleh sholat. Beliau Al-Habib Ahmad, saya bercerita begini, banyak lagi cerita kisahnya. Mungkin nanti malah nggak kebagian yang jadi saya singkat. Jid Ahmad dalam usia 74 tahun pada tanggal 16 Sa'ban tahun 1394 atau tahun 73 Masehi berpulang ke rahmatullah, dan alhamdulillah sebelum berpulang saya adalah diantara saksi hidupnya, karena abah saya meninggalkan saya umur 8 bulan, saya alhamdulillah bertemu beliau dan dibawa oleh kakek saya Jid Ahmad kemana-mana mewakili ayah saya. Sehingga saya ada figur seorang kakek dengan meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri dan mendoakan kepada orang yang kita bisa contoh ibroh di sini, kita bisa diampuni. Adua alal magfuro magfurun. Begitulah sekilas Al-Fakir tentang sekelumit dari biografi beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang hadir dan selaku cucunya kepada hadirin semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat, hidayah dan ibrah yang manfaat dunia wal akhirah. Wassalamualaikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.